Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Hukum Internasional B akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam makalah yang berjudul Perspektif Hukum Intervensi Kemanusiaan sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Studi Kasus Genosida Etnis Rohingya di Myanmar. Untuk selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Desi Puspita Nuriza, Imelda Nauli Gultom, saya sendiri Putri Pertama Susanti, dan Maurisa Tiara Putri. Selanjutnya, mengenai latar belakang genosida secara internasional telah dilarang dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun, ironisnya, genosida masih eksis menjadi isu di tataran internasional. Salah satu contoh kasus nyatanya adalah genosida yang dialami oleh masyarakat Rohingya di Myanmar. Masyarakat Rohingya telah mengalami masalah pelanggaran hak asasi manusia sejak puluhan tahun lalu di bawah kepemimpinan pemerintah Myanmar. Diskriminasi, penindasan, dan genosida terhadap kaum Rohingya di Myanmar merupakan tragedi kekerasan ekstrim yang menyita perhatian masyarakat dunia. Pada 27 Agustus 2018, secara resmi dalam laporannya, PBB menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia berat, genosida terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar. Adanya pelanggaran hak asasi manusia ini memicu masyarakat Rohingya untuk mengungsi ke negara-negara lain yang dekat dengan wilayah Myanmar dan mencari perlindungan ke beberapa negara. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam makalah ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rumusan masalah pertama yaitu bagaimana hukum internasional memandang pelanggaran hak asasi manusia genosida, dan rumusan masalah kedua adalah bagaimana hukum intervensi kemanusiaan dalam studi kasus pelanggaran hak asasi manusia masyarakat Rohingya. Selanjutnya, berdasarkan pada Konvensi PBB tahun 1948 Pasal 2, banyaknya kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada dasarnya sudah memuat definisi dari pembersihan etnis yang termasuk dalam jenis genosida itu sendiri. Definisi ini juga sesuai dengan Statuta Roma Pasal 6 yang menyebutkan bahwa genosida merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang ditujukan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagai atau seluruh bangsa, etnis, ras, atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur. Tindakan genosida itu sendiri sudah dilarang secara internasional melalui Konvensi Genosida PBB tahun 1948 Pasal 1. Konvensi ini menyatakan bahwa tindakan genosida dalam bentuk apapun dilarang untuk dilakukan bahkan saat terjadinya perang maupun ketika masa damai dan merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Hukuman tingkat internasional seperti pengadilan di pengadilan pidana internasional, sanksi ekonomi, ataupun hukuman lain yang telah disepakati bersama oleh komunitas internasional juga patut diberikan kepada negara-negara yang terlibat dalam kasus genosida. Next. Negara-negara yang terlibat kasus genosida atau kejahatan pelanggaran HAM sering menghadapi kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal yang membuat mereka kesulitan untuk menyelesaikan kasusnya sendiri, seperti genosida yang terjadi di Myanmar. Banyak cara telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar, namun sayangnya belum ada mufakat terkait penyelesaian konflik untuk mencapai perdamaian antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan apabila intervensi kemanusiaan dapat diberikan kepada konflik ini karena terjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional serta telah melanggar hak asasi manusia bagi etnis minoritas Rohingya. Pada dasarnya,
Intervensi kemanusiaan secara hukum dibenarkan dalam hukum internasional yang berlaku, yaitu Piagam PBB pasal 39 sampai 51. Dan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB ini tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara, karena tindakan tersebut bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia suatu negara yang mengalami konflik, terutama apabila suatu negara itu tidak melaksanakan prinsip responsibility to protect dengan baik, yang mana prinsip ini menerangkan bahwa negara-negara mempunyai tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dari 4 jenis kejahatan, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya ini dapat dibenarkan, khususnya berdasarkan pada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya intervensi kemanusiaan seperti yang pertama, telah terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius, yang berarti intervensi kemanusiaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan indikasi yang terdapat dalam Statuta Roma terkait kejahatan-kejahatan serius, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, perang, sampai agresi. Lalu yang kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersebar luas dan sistematis. Artinya, terjadi perlakuan kejahatan serius dan itu berkelanjutan terhadap kemanusiaan, sehingga perlu adanya intervensi agar konflik dapat terselesaikan. Lalu yang ketiga, ada otorisasi Dewan Keamanan, yang berarti Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa terdapat ancaman perdamaian dalam negara yang hendak diintervensi sebelum mereka memberi otoritas intervensi tersebut. Maka dari itu dalam hukum internasional, intervensi kemanusiaan yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dapat dibenarkan dan diimplementasikan. Lalu yang keempat, intervensi kemanusiaan diterapkan tanpa ada tujuan atau kepentingan lain yang dalam artian lain itu harus murni dijalankan dalam satu tujuan yang mengarah pada perdamaian. Lalu yang terakhir ada penerapan intervensi kemanusiaan itu harus proporsional dan juga memiliki jangka waktu tertentu. Next slide. Maka dari itu, dengan adanya intervensi kemanusiaan yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB, diharapkan pemerintah Myanmar berkehendak untuk menerima secara terbuka dan bekerja sama dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Walaupun prinsip intervensi kemanusiaan ini masih memiliki kontradiksi dengan konsep kedaulatan negara, sehingga ini tidaklah mudah untuk diterapkan pada negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, apalagi di tengah-tengah negara ASEAN yang menjunjung prinsip non-intervensi ini. Maka dari itu, setiap negara, tak terkecuali Myanmar, harus melindungi hak asasi penduduknya tanpa pengecualian sebagai bentuk responsibility to protect. Hasil akhir dari studi kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, perspektif hukum intervensi kemanusiaan menjadi relevan, terutama melalui studi kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar. Upaya penyelesaian melibatkan intervensi asing untuk melindungi warga Rohingya yang menjadi korban kebijakan diskriminatif dan kekerasan sistematis. Hukum intervensi kemanusiaan menawarkan alternatif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama dengan mengatasi kendala kedaulatan negara dengan argumen perlindungan hak asasi manusia universal. Dan juga kami menyarankan agar adanya sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perspektif hukum intervensi kemanusiaan sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM, dengan diperlukan tindakan konkret dari komunitas internasional. Pertama, penting bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melakukan kerjasama dalam membangun konsensus terkait perlunya intervensi dalam kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, peningkatan peran lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional dapat menjadi langkah progresif dalam menegakkan keadilan. Next slide. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui studi kasus kami hari ini. Atas lebih dan kurangnya, kami mengucapkan terima kasih.